Bab 374, Melawan Bahu ke Bahu. Setelah mendengar tiga suara yang dikenalnya, mata Suzimo bersinar terang. Itu mereka. Tang Yu sedikit terkejut. Mereka bertiga adalah pembudidaya yang mengikuti Suzimo ke kota sejak awal. Terlepas dari orang bernama Ji Chengtian yang berada di 6 Meridian Foundation Establishment, dua lainnya berada di 4 Meridian Foundation Establishment. Saat itu, Tang Yu berpikir itu adalah langkah bijak bagi mereka untuk meninggalkan kota Suantian. Mengingat alam kultivasi mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka dibunuh oleh ribuan orang yang putus asa jika mereka tetap berada di kota Suantian. Namun, Tang Yu tidak menyangka bahwa 3 dari 4 orang yang telah pergi akan kembali. Pria angkuh di belakang Tang Yu mencibir, mereka telah kembali ke kota Suantian meskipun tahu bahwa mereka akan mati. Betapa bodohnya. Meskipun sebagian besar pembudidaya yang hadir memendam pikiran yang sama, mendengarnya dengan keras sangat tidak menyenangkan. Yan Jun. Tang Yu mengerutkan kening dan berbalik untuk menegur dengan lembut. Meskipun pembudidaya bernama Yan Jun adalah murid dari Sekte Eliksir yang juga, dia milik aula pertempuran sekte tersebut. Di Seven Meridian Foundation Establishment, dia adalah salah satu kekuatan inti mereka untuk ekspedisi ke medan perang kuno dan Tang Yu tidak bisa memarahinya terlalu keras. Yan Jun mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari suara itu, lembut namun tegas. Ini bukan kebodohan, tapi kesetiaan. Xiaoning memiliki sifat lemah lembut dan akan menelan kemarahannya bahkan jika dia dianiaya, butuh keberanian besar baginya untuk membantahnya. Namun, dia benar-benar tidak bisa membiarkan semuanya berjalan saat ini. Untuk beberapa alasan, rasa frustrasi melonjak melalui dirinya saat dia mencengkeram tinjunya erat-erat dan memelototi Yan Jun. Seseorang sepertimu tidak akan pernah tahu apa arti kesetiaan. Loyalitas. Apakah omong kosong itu berarti menuju kematian bersama? Yan Jun mendengus dan menatap Su Xiaoning dengan mengejek. Dia menyeringai dan melanjutkan dengan dingin, karena kamu tahu apa itu kesetiaan, bagaimana kalau kamu bergabung dengan mereka untuk mati juga, iya. Yan Jun adalah seorang kultivator pendirian Yayasan 7 Meridian, siapa yang tahu berapa banyak darah yang ternoda di tangannya untuk dia kultivasi ke titik seperti itu dan memasuki medan perang kuno. Xiaoning merasa hatinya tenggelam ketika dia bertemu dengan tatapan dingin Yan Jun dan terhuyung mundur setengah langkah tanpa sadar. Saat itu, Night Spirit yang tergeletak di tanah membuka matanya. Mata hitam pekatnya memancarkan cahaya gelap yang berkedip-kedip. Seketika, suhu di sekitar mereka turun. Semua pembudidaya yang hadir, termasuk Paman Liang, merasakan niat mengerikan yang membuat tulang punggung mereka merinding, seolah-olah mereka ditargetkan oleh makhluk kuno dan kejam yang bisa merobek mereka kapan saja. Jantung Paman Liang berdetak kencang. Yan Jun yang awalnya angkuh dan berapi-api merasa rambutnya berdiri. Bayangan kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimutinya, membuatnya merasa kedinginan. Merasakan tindakan Night Spirit, Xiaoning buru-buru mengulurkan tangan dan menepuk Night Spirit di kepalanya dengan tangan mungilnya, memberi isyarat agar tidak bertindak sembarangan. Bagaimanapun, Sekte Eliksir yang adalah satu-satunya kemungkinan di dalam kota Suantian yang mungkin mendukung Suzimo. Jika Night Spirit membunuh Yan Jun, itu sama dengan mengadu Sekte Eliksir yang melawan Suzimo. Night Spirit menutup matanya sekali lagi. Seketika, hawa dingin di sekitarnya menghilang. Seolah-olah semua yang dirasakan semua orang sebelumnya hanyalah ilusi. Banyak pembudidaya bingung dan bertukar pandang dengan ketakutan yang tersisa, hanya beberapa orang yang memperhatikan tindakan Night Spirit sebelumnya. Paman Liang melirik Night Spirit dengan penuh arti. Yan Jun bergidik dan melihat sekeliling, hanya menghela nafas lega dan tampak lebih santai setelah tidak menemukan apapun. Di jalan yang panjang, Kakak Ji, Suster Leng Rou. Mata si gemuk kecil dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat Ji Chengtian yang sedang mengepakkan sayap etiril dan Leng Rou yang sedang menyerang dari arah lain. Itu adalah reaksi yang sama untuk Ji Chengtian dan Leng Rou. Ini adalah pertempuran yang kemungkinan besar mereka akan mati dan tidak ada yang bisa membuat keputusan untuk orang lain. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang dipikirkan orang lain dan tidak ingin menekan orang lain. Itulah alasan mengapa mereka berpisah setelah meninggalkan kota Suantian. Tapi sekarang, mereka semua telah kembali secara telepati ke kota Suantian dan memilih untuk bertarung bersama Suzimo. Ini adalah kimia. Memegang kapak raksasa yang bersinar dengan 4 lampu roh, lemak kecil menyerbu ke kerumunan dan memotong liar di depannya. 6 meridian roh bersinar di tubuh gemuk kecil. Di sisi lain, Leng Rou membuang lusinan jimat dan memanggil pedang terbangnya sebelum menyerbu ke medan perang dengan 6 meridian roh yang bersinar dari tubuhnya juga. Dua penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian.
Keduanya hanya berada di 4 Meridian Foundation Establishment ketika mereka meninggalkan kota Suantian. Hanya ada satu kemungkinan bagaimana mereka berdua maju ke 6 Meridian Yayasan Pendirian dalam waktu yang singkat. Seperti Suzimo, baik sedikit lemak dan Leng Rou menerobos ke 5 Meridian Yayasan Pendirian selama periode waktu ini. Tepat setelah itu, mereka mengkonsumsi Meridian Unlocking Elixir dan langsung maju ke 6 Meridian Foundation Establishment. Haha, sepasang sayap roh muncul di belakang Ji Chengtian saat dia melayang ke udara sambil tertawa terbahak-bahak, 7 meridian roh muncul tanpa terasa di bawah jubahnya. Pendirian Yayasan 7 Meridian. Ji Chengtian telah menerobos juga. Mengingat anugerah Ji Chengtian, dia memiliki kesempatan untuk menembus 7 Meridian Yayasan Pendirian di medan perang kuno. Namun, tidak ada cara yang bisa dilakukan begitu cepat. Dengan kata lain, dia membuat keputusan yang sama dengan Little Fat dan Leng Rou. Dia mengkonsumsi Meridian Unlocking Elixir. Mereka bertiga tersenyum satu sama lain dari lubuk hati mereka. Meridian Unlocking Elixir hanya efektif ketika dikonsumsi untuk pertama kalinya dan tak satu pun dari mereka berniat menggunakannya di alam kultivasi mereka saat ini. Namun, mereka semua membuat keputusan yang sama untuk mengkonsumsinya untuk pertempuran ini tanpa berdiskusi atau memberitahu satu sama lain sebelumnya. Mereka melepaskan kesempatan untuk berkultivasi tinggi dan mengabaikan kemungkinan mereka untuk melarikan diri hanya untuk pertempuran ini. Su Zimo mengerti. Saat dia melihat mereka kembali, dia mengerti segalanya. Namun, meskipun dia emosional dan bibirnya bergetar saat ini, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Aku juga di sini. Tiba-tiba, seorang kultivator yang tampak jujur muncul di medan perang. Dengan raungan keras, dia mengayunkan batang logamnya dan memukul mundur dua orang yang putus asa. Jian bodoh. Hati si gendut kecil berdetak kencang ketika dia mendengar suara itu saat dia berbalik tak percaya. Pada saat ini, mereka berempat yang meninggalkan kota Suantian telah kembali. Perasaan hangat melonjak di hati Suzimo ketika dia melihat itu, luka-lukanya tidak lagi terasa menyakitkan. Tidak perlu kata-kata atau terima kasih. Memahami fakta bahwa mereka berempat tidak pernah pergi dan kembali untuk bertarung bahu-membahu dengannya di saat yang paling kritis sudah lebih dari cukup. Hahaha. Akhirnya, Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Ji Chengtian tertawa, seperti Leng Rou, sedikit gemuk, seperti si Jian. Di tengah pedang dan jebakan yang berkedip, mereka berlima tampak basah kuyup dan celaka. Namun, mereka tertawa nakal dalam kebahagiaan dari lubuk hati mereka. Seseorang menangis tetapi dalam sekejap mata, itu bercampur dengan hujan dan mengalir di pipi mereka. Sili Jian, kamu mengatakan bahwa kamu tidak konyol, jadi mengapa kamu kembali? Sedikit lemak bertanya. Aku, tersesat, jawab si Jian. Bab 375, gelar mereka dilucuti. Bro, tidak mungkin kamu akan mengusir kami sekarang. Lemak kecil tertawa terbahak-bahak. Sekarang, si gendut kecil, si Jian dan Leng Rou sudah berada di medan perang dan dikepung. Bahkan jika mereka ingin mundur, tidak ada cara bagi mereka untuk melakukannya kecuali mereka memusnahkan orang-orang yang putus asa. Meskipun sedikit gemuk, Leng Rou dan si Jian berada di 6 Meridian Yayasan Pendirian, kekuatan mereka mirip dengan orang-orang yang putus asa di sekitar mereka. Terutama bagi si kecil berlemak dan Leng Rou yang baru saja maju ke 6 Meridian Yayasan Pendirian. Akar mereka belum stabil dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian lainnya dalam hal kekuatan. Saat mereka bertiga memasuki medan perang, mereka dikepung. Untungnya, Ji Chengtian berada di 7 Meridian Foundation Establishment dan bisa bermanuver di medan perang dengan mudah karena Ethereal Wings. Melalui penguasaannya yang terampil dalam menggunakan pedang, dia membantu mereka bertiga menyelesaikan banyak krisis. Mereka berempat secara bertahap dikumpulkan. Ada beberapa kali ketika Ji Chengtian ingin keluar dari jebakan untuk membantu Su Zimo. Namun, si Jian dan yang lainnya akan berada dalam bahaya langsung saat dia sedikit terganggu. Tidak ada yang bisa membayangkan teror diserang oleh ratusan orang fanatik yang putus asa kecuali mereka mengalaminya sendiri. Dari segala arah, serangan jatuh seperti hujan deras tanpa henti. Ji Chengtian itu baru saja maju ke 7 Meridian Foundation Establishment dan belum dapat menggunakan potensi penuhnya dulu. Bagaimanapun, dia masih lebih lemah. Petik 2. Benar, semut pun bisa membunuh gajah dalam jumlah banyak. Kembalinya keempat orang itu tidak akan banyak mempengaruhi situasi. Mereka hanya menunda kematian mereka. Banyak pembudidaya berdiskusi. Meskipun Ji Chengtian dan yang lainnya telah kembali ke medan perang dan mengubah situasi, tidak ada yang terlalu memikirkan mereka. Lagi pula, jumlahnya masih ditumpuk melawan kelompok Suzimo.
Namun, kesan semua orang terhadap Ji Chengtian dan yang lainnya berubah seiring waktu. Meringkuk bersama, Ji Chengtian, Leng Rou, sedikit lemak dan Si Jian membentuk formasi segitiga. Sebagai yang terkuat, Ji Chengtian mengambil satu sudut. Sebagai master jimat, Leng Rou memiliki jumlah jimat yang tampaknya tak terbatas di tas penyimpanannya. Lebih jauh lagi, kekuatan bertarungnya kuat saat dia mengeluarkan jimat tipe ofensif, defensif, dan dukungan yang tak ada habisnya. Karena itu, dia mengambil sudut lain. Sedikit lemak dan Si Jian bergandengan tangan dan membentuk sudut terakhir. Formasi segitiga mereka sangat stabil dan pantang menyerah. Tanpa celah yang jelas dan perubahan konstan, chemistry mereka sempurna dan mereka berhasil menahan serbuan ratusan orang putus asa. Sebaliknya, ada orang-orang putus asa yang terluka dan sekarat di sekitar mereka berempat. Su Zimo telah membawa mereka ke tempat ini dari perbatasan medan perang kuno dan mereka telah melalui terlalu banyak pertempuran dan situasi berbahaya. Perjalanan mereka sangat sulit dan penuh dengan pembunuhan. Ini adalah formasi yang sangat mereka kenal. Kesana dan bunuh mereka berempat. Cai Li memerintahkan dengan cepat. Tak lama, dia dan Hu Meng adalah satu-satunya yang tersisa di depan Su Zimo. Kemunculan Ji Chengtian dan yang lainnya telah berhasil mengangkat beban Su Zimo dengan menarik para nekat yang tersisa. Pada titik ini, perubahan akhirnya terjadi dalam situasi di mana faksi Four Mounted Bandit seharusnya menang. Hasil dari pertempuran ini mulai tidak jelas. Atau lebih tepatnya, bahkan jika 4 bandit berkuda menang, itu akan menjadi kemenangan yang tragis dan mereka akan kehilangan kekuatan untuk bersaing memperebutkan reruntuhan eliksir Pulsek dengan faksi lain. Hu Meng berdiri di jalan yang panjang dan menatap Su Zimo yang dipenuhi darah dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana orang ini bisa bertahan sekarang dengan begitu banyak luka. Jika dia dalam situasi itu, dia mungkin sudah lama mati. Su Zimo, kamu berada di ujung jalan sekarang. Anda memiliki setidaknya 30 luka di tubuh Anda dan Anda akan mati hanya dengan pendarahan. Berhenti berjuang. Suara Cai Li dingin saat dia menatap Su Zimo dengan tajam. Selama Su Zimo membuka celah, Cai Li akan menyerang dan mendaratkan pukulan fatal. Namun, dia kecewa. Ekspresi Su Zimo tenang seperti biasa dan tidak ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya yang elegan, hanya lebih pucat dari sebelumnya. Niat bertarung di matanya meningkat dan terbakar, bahkan berkilauan dengan kilatan kegembiraan. Cai Li malah merasa sedikit gugup. 4 bandit berkuda, akan dicopot dari gelar mereka hari ini. Su Zimo tersenyum dengan niat membunuh yang kuat. Dentang, dentang, Blood Quencher berdering dan suara benturan logam bergema di mana-mana. Mengaum ke langit, Su Zimo melangkah maju dan mengayunkan pedang besar, membungkus Cai Li dan Hu Meng di busurnya. Dengan aura yang sangat deras, tidak mungkin dia menyerupai seseorang yang terluka. Dentang, dentang, Blood Quencher bertabrakan dengan tombak dan pedang tembaga saat bunga api beterbangan sementara pekikan memekakkan telinga bergema, itu jelas meskipun guntur bergemuruh. Cai Li dan Hu Meng gemetar dan terhuyung mundur setengah langkah. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua dipaksa mundur sejak awal pertempuran. Lagi, Su Zimo tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju. Dengan ledakan, jurang raksasa terbentuk di tanah saat lempengan batu di kedua sisinya terlempar. Membuat busur di udara, sinar darah Blood Quencher meningkat dan turun ke kepala mereka berdua. Tanpa tempat untuk lari, Cai Li dan Hu Meng hanya bisa menghadapinya secara langsung lagi. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Mereka berdua mundur sekali lagi dengan ekspresi pucat. Tiba-tiba, lapisan ketakutan menyelimuti hati Cai Li dan Hu Meng. Keributan yang disebabkan oleh pertempuran itu terlalu besar. Jumlah pembudidaya yang berkumpul meningkat dan faksi utama kota Suantian juga diperingatkan. Penerus Sekte Wayang dan Sekte Seribu Bangau tiba, menyaksikan medan perang yang tragis di jalan panjang dengan sedikit ekspresi. Sisi timur kota Suantian, seorang pria berjubah mewah berdiri di depan sebuah rumah besar. Tangan di belakang punggungnya, dia melihat ke langit dengan tatapan menyipit, matanya jernih, menyerupai kaca. Kakak senior Pei, seorang pembudidaya istana kaca melaju di tengah hujan. Sesampainya di depan pria berjubah mewah itu, dia menyapa dengan tangan terkepal. 4 bandit berkuda telah kembali dan ada pertempuran besar di jalan panjang, kemenangan belum diputuskan untuk saat ini. Pria berjubah mewah itu terganggu dan matanya linglung, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah saat dia berbalik perlahan, mengerutkan kening ke arah pembudidaya istana kaca. Bimbang. Ya, kultivator istana kaca mengangguk. Langtan dari 4 bandit berkuda ditembak mati oleh Su Zimo segera.
Orang itu memiliki senjata roh yang sempurna dan sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Setelah itu, 4 orang tiba dan membantu Su Zimo di medan perang. Hingga saat ini, hasilnya belum jelas. Su Zimo bertarung dengan 2 penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian, Chai Li dan Hu Meng, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Petik 2. 5 dari mereka berhasil selamat dari serangan massal 1.000 orang putus asa yang aneh sampai sekarang. Dan dia bahkan bertahan melawan 27 Meridian Foundation Establishment Cultivators. Menarik, menarik. Pria berjubah mewah itu menundukkan kepalanya dan menatap jari-jarinya yang panjang dan ramping sambil bergumam. Sesaat kemudian, matanya berkilauan seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Tiba-tiba berkata, suruh beberapa pria menemaniku untuk melihatnya. Dipahami. Pada saat yang sama, di sebuah istana di sisi barat kota. Seorang pembudidaya sekte bumi jahat melangkah dengan cepat dan berlutut di depan seorang pembudidaya berjubah darah, melaporkan dengan kepala tertunduk, pewaris iblis, 4 bandit berkuda telah menderita korban besar dalam pertempuran di jalan panjang. Su Zimo belum mati dan pertempuran masih berkecamuk dengan hasil yang belum diputuskan. Tiba-tiba, pembudidaya berjubah hitam membuka matanya dengan aura jahat sesaat meledak darinya saat dia bertanya dengan tatapan menyipit, dia berhasil bertahan sampai sekarang. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan mencengkeram tombak tulang di depannya sebelum berkata dengan dingin, ayo kita lihat. Pertempuran di jalan panjang telah membuat seluruh kota Suantian khawatir. Bab 376, Murka Guntur. Awan gelap terjalin dengan kilatan petir sesekali, melesat melalui langit seperti ular piton listrik. Dunia berkedip sebentar-sebentar dengan kilatan terang cahaya dan kegelapan. Bayangan memenuhi jalan yang panjang. Pertempuran berlanjut tanpa henti dan tragis. Semua pembudidaya dari kedua faksi sudah berada di batas kekuatan mereka. Ji Chengtian dan 3 lainnya dipenuhi dengan luka. Sementara formasi segitiga masih bertahan, itu tidak akan bertahan lebih lama. Di sisi lain medan perang, Su Zimo semakin ganas semakin lama pertarungan berlangsung. Dia telah berhasil bertahan sampai sekarang berkat garis keturunannya yang kuat dan fisiknya yang menakutkan, malah menekan Chai Li dan Hu Meng. Situasi masih belum diputuskan. Sisi manapun dari medan perang yang keluar sebagai pemenang pertama akan mempengaruhi hasil dari seluruh situasi. Bagi Su Zimo, mudah jika dia ingin memenangkan pertempuran ini. Dia memiliki kartu truf terakhir. Bentuk setan. Setelah mengambil bentuk iblisnya, 2 penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian di depannya pasti akan mati. Namun, jika dia melakukan itu, dia tidak hanya akan menjadi target massa dan menghadapi kesulitan besar untuk maju di medan perang kuno. Bahkan jika dia kembali ke daratan Tianhuang, dia harus menjalani kehidupan yang tercela. Bahkan Ethereal Peak tidak ingin mempertahankan anomali seperti dia. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Su Zimo tidak ingin mengambil pilihan itu. Sebagai pemimpin dari 4 bandit berkuda, Chai Li juga mengenali keadaan dan menyatakan dengan keras, fraksi yang mengawasi di luar sana. Selama Anda bersedia membantu kami membunuh mereka berlima, kami bersumpah bahwa kami akan membantu kalian dalam pertarungan reruntuhan eliksir Pulsek. Petik 2. Betul sekali. Hu Meng juga berteriak, kami akan sangat berterima kasih kepada para pembudidaya yang ada di pihak kami. Jika ada yang berhasil membunuh Su Zimo, aku akan menawarkan Meridian Unlocking Elixir sebagai ucapan terima kasih. Saat dia mengatakan itu, keributan pecah. Awalnya, faksi dan pembudidaya hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Tapi sekarang, beberapa dari mereka tergoda. Lihat, Pei Chunyu dari Istana Kaca telah tiba bersama anak buahnya. Di sana, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat, Sue Yang, telah tiba juga. Pengumpulan beberapa faksi teratas di jalan panjang kota Suantian menambahkan lapisan kerumitan tambahan pada situasi. Mata Su Zimo bersinar membunuh ketika dia merasakan keributan di sekelilingnya. Dia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Kalau tidak, ada kemungkinan besar bahwa mereka berlima akan berakhir sebagai korban persembahan untuk pertarungan antara faksi teratas. Selain mengambil bentuk iblisnya, metode apa lagi yang dia miliki yang dapat membunuh 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian sesegera mungkin? Su Zimo berpikir dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, sebuah petir tebal mendarat di jalan panjang, membuka lubang besar hangus yang berkedip-kedip karena kilat. Ini adalah kekuatan alam semesta yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Gemuruh guntur baru terdengar beberapa saat kemudian di ujung cakrawala. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan lempengan batu di bawah kakinya meledak, menembakkan kerikil kemana-mana. Rebound besar menyebabkan dia melayang ke udara. Mengangkat Blood Quencher tinggi-tinggi dengan kedua tangannya,
dia menyalurkan sutra mental dari Void Thunder manual dan darahnya bergejolak dengan gemuruh guntur, membentuk harmoni dengan guntur di langit. Bang! Ledakan! Ledakan! Suara guntur semakin kuat dan tiba dari tepi cakrawala dengan cara yang menakutkan, seolah-olah ribuan kereta sedang melaju melintasi cakrawala. Meretih. Di langit kota Suantian, kilat tak berujung berkedip dan terjalin. Dalam sekejap mata, itu menyerupai lautan petir yang bersinar dengan cahaya surgawi. Di hadapan lautan petir itu, lompatan Suzimo menarik perhatian semua orang. Pada saat itu, dia berada di tengah lautan petir dengan aura yang sangat deras, menyerupai satu-satunya dewa sejati di alam semesta yang tak tertandingi. Jepret, sebuah petir biru tebal turun dan menghantam Blood Quencher. Petir melingkar di sekitar bilah merah mengerikan itu seperti ular kecil yang tak terhitung jumlahnya memanjat dengan cara yang menakutkan. Ambil tebasanku. Teriakan Suzimo seperti guntur yang menggelegar di mana-mana. Bermandikan kilat, Suzimo mengayunkan Blood Quencher yang bersinar terang dengan kilat dan turun dari langit, meliputi Caili dan Humeng. Tebasan tunggal itu memiliki kekuatan alam semesta dan kekuatan guntur yang menyerang sangat mengerikan. Bahkan sebelum pedang itu tiba, Caili dan Humeng sudah ketakutan. Bagaimana bisa ada manusia yang bertahan melawan tebasan itu? Itu jelas murka guntur. Ah! Tanpa tempat untuk lari, Humeng hanya bisa berteriak. Dia menggigit ujung lidahnya dengan lembut dan meludahkan seteguk darah di mata wajah di tombak tembaganya. Mata wajah bersinar dengan dua sinar darah dan tubuhnya bersinar dengan cahaya suci. Sambil menggertakkan giginya, Humeng mengangkat tombak tembaganya dan menyambut Blood Quencher yang datang. Ledakan. Senjata-senjata itu bertabrakan dengan keras seolah-olah seluruh dunia bergetar untuk saat yang singkat itu. Humeng tampaknya telah berubah lebih pendek saat retakan raksasa muncul di bawah kakinya. Setelah beberapa saat, tubuhnya bergidik dan dia dibungkus dengan kekuatan guntur. Meludahkan seteguk darah dengan mata redup, dia dikirim terbang. Tombak tembaga juga ditolak oleh Blood Quencher dan menghantam dada Humeng dengan keras. Suara tulang retak bisa terdengar. Seorang kultivator pendirian Yayasan 7 Meridian terluka. Tidak hanya itu, momentum Blood Quencher terus berlanjut dan terus menebas pedang Caili. Dentang. Ekspresi Caili berubah saat telapak tangannya retak dan berdarah, kehilangan pegangan pada pedangnya. Mendorong tumitnya, Caili mundur 100 kaki jauhnya. Wajahnya pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya. Dari 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian, satu terluka parah di tanah dan yang lainnya mundur dalam kekalahan. Itulah betapa menakutkannya kekuatan tebasan itu. Pei Chunyu dari Istana Kaca dan Sue yang dari Sekte Bumi Jahat tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan itu dan pupil mereka berkontraksi dengan sedikit kejutan. Jika mereka adalah penerima tebasan itu, mereka mungkin juga tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Para pembudidaya lainnya tercengang dan tersentak. Caili tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Jika Humeng tidak mempertahankan serangan pertama, organ-organnya akan pecah dari tebasan itu. Tanpa berbalik, dia melarikan diri keluar kota. Matanya bersinar dengan kebencian yang tak terbatas saat dia berteriak, Suzimo, suatu hari nanti, aku pasti akan membuatmu membayar untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Caili sangat yakin bahwa dia bisa keluar dari kota Suantian. Berkat tebasan Suzimo, jarak di antara mereka bertambah dan tidak mungkin Suzimo bisa mengejarnya karena mereka berdua berada di ujung jalan. Hahaha. Tiba-tiba, Suzimo tertawa. Caili merasa jantungnya berdetak kencang. Dia berbalik secara naluriah dan cahaya dingin yang menyilaukan mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam cahaya itu, dia melihat sosok yang berdiri jauh dengan Blood Quencher menggali lumpur di sampingnya. Sosok itu memegang busur raksasa berwarna bulan dan baru saja meletakkannya. Suara Suzimo terdengar. Suatu hari nanti, aku sudah memberitahumu, 4 bandit berkuda akan dicopot dari gelar mereka hari ini. Puff, puff, puff. Panah menembus daging dan darah berkelebat. Tubuh Caili tertusuk 10 anak panah dan dia ambruk di ujung jalan yang panjang, tak bernyawa dan mati. Pada saat yang sama, Suzimo menyingkirkan busur penyembunyian bulannya dan tiba di samping Humeng dengan Blood Quencher-nya. Berbaring di lumpur, Humeng masih batuk darah yang hanyut oleh air hujan, tatapannya tersebar. Melihat ke bawah, mata Suzimo dingin. Saat berikutnya, sinar pedang melintas. Sebuah kepala besar berguling-guling di tanah. 4 bandit berkuda dimakamkan di kota Suan. Bab 377, terkenal. Hasil pertempuran telah melampaui harapan semua orang. Dalam waktu kurang dari 15 menit, 3 bandit berkuda yang telah kembali ke kota sudah mati dengan darah mereka menodai jalan yang panjang.
Bahkan ada 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian di antara mereka. Tebasan guntur terakhir itu membuka mata bagi banyak pembudidaya karena mereka merasakan kejutan yang tak tertandingi baik secara visual maupun mental. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok di jalan panjang itu, memegang pedang dan berlumuran darah. Ekspresi mereka kompleks, beberapa terkejut, beberapa takut, beberapa kagum dan beberapa dalam pengawasan. Seketika, semua orang menyadari bahwa mulai hari ini, pasti akan ada tempat untuk pria ini di kota Suantian. Dia sekarang terkenal setelah satu pertarungan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh para murid Sekte Eliksir Yang. Tang Yu awalnya menunggu waktu yang telah diatur sebelumnya untuk menyerang dengan para pembudidaya di bawah tanggung jawabnya dan menyelamatkan kelompok Susimo. Namun, tidak ada yang menyangka situasinya akan berubah sepenuhnya dalam sekejap mata. Kedua bandit berkuda sudah mati. Ini, terlepas dari pengalaman dan ketenangannya, Paman Liang tercengang. Seorang penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian telah membunuh dua penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian di tempat, mereka adalah dua alam kultivasi penuh di atasnya. Ini bukan pertama kalinya Paman Liang menemukan bakat teladan seperti itu. Namun, orang-orang seperti itu sangat langka dan biasanya berasal dari faksi-faksi teratas di daratan Tianhuang. Apa latar belakang Su Zimo? Dia bahkan tidak membawa lencana sekte jadi dia jelas bukan murid warisan dari sekte super. Selain itu, tidak ada jejak teknik yang diwarisi dari sekte super dan faksi teratas dari Su Zimo. Untuk sekte super seperti 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, dan 6 biara Buddha, masing-masing dari mereka memiliki teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang harus digunakan murid-murid mereka dalam pertarungan hidup dan mati. Karena itu, mereka mudah dikenali. Namun, kemampuan Su Zimo, sementara sepasang sayap rohnya luar biasa dan formasi pedangnya menakjubkan, tidak ada satupun dari mereka yang menjadi kunci mengapa dia bisa membunuh para pembudidaya di atas levelnya. Alasan mengapa orang itu bisa membunuh di luar levelnya sepenuhnya karena fisik mengerikan yang menyerupai binatang buas berdarah murni. Di daratan Tianhuang, tidak banyak sekte yang berspesialisasi dalam penempaan tubuh di antara sekte abadi, Buddha, dan iblis. Istana Kaca adalah salah satunya, tetapi jelas bahwa pria ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mungkinkah ada sekte tersembunyi atau master penyendiri selain dari faksi-faksi teratas yang bisa membuat teladan yang menakutkan seperti itu? Namun, mengapa teknik kultivasi yang dapat membangun fisik seperti itu tidak diketahui? Untuk pertama kalinya, Paman Liang merasa tidak bisa melihat Su Zimo lagi. Saat itu, pandangan tegas melintas di mata Tang Yu saat dia melambai dan berkata dengan suara yang dalam, "Eliksir yang Sek, dengarkan. Ikuti saya dan bunuh orang-orang yang selamat dari 4 bandit berkuda. Jangan biarkan siapapun hidup." Sebelum dia selesai berbicara, Tang Yu adalah orang pertama yang memanggil pedang terbangnya dan menyerbu ke medan perang. Paman Liang tidak punya waktu untuk berpikir dan segera mengikuti. 1000 pembudidaya sekte eliksir yang aneh di belakang berkerumun ke depan juga, menyerbu ke arah para putus asa yang tersisa. Meskipun orang-orang yang putus asa tidak takut mati, kematian Chai Li dan Hu Meng masih merupakan pukulan besar bagi mental mereka. Ditambah dengan pertempuran sengit yang baru saja mereka lalui, mereka benar-benar kelelahan. Serangan para pembudidaya kuat dari sekte eliksir yang menelan mereka sepenuhnya. Beberapa orang yang putus asa menangis dan menjerit saat berlari keluar kota. Namun, mereka nyaris tidak mengambil beberapa langkah ketika mereka terbunuh di tempat. Satu sisi terluka parah dan aus sementara sisi lain dipenuhi dengan kehidupan dan kekuatan, jelas siapa yang lebih kuat. Hasil pertempuran sudah diputuskan. Dengan kematian dua penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian, sekte eliksir yang tidak lagi memiliki keberatan. Di jalan yang panjang, Ji Chengtian, sedikit gemuk dan Si Jian ambruk duduk di tanah, tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka menarik-narik luka di tubuh mereka dan mereka bertiga tersentak kesakitan. Namun, mereka terus tertawa tanpa henti. Dengan dukungan Xiaoning, Leng Rou berhasil berdiri tegak. Pada saat itu, ada senyum langka di wajahnya yang sangat menawan. "Kami selamat." Si Jian menggaruk kepalanya dan menatap Ji Chengtian dan sedikit gemuk, tersenyum bodoh tak percaya. "Betul sekali." Ji Chengtian menghela nafas panjang dan meratap, "Kami selamat." Perasaan hidup sangat luar biasa. Sedikit lemak mengutuk dan berseri-seri cerah. Ketika mereka kembali ke kota Suantian, mereka berempat sudah mengesampingkan semua pikiran untuk bertahan hidup. Sekarang setelah mereka merayakan kegembiraan selamat dari malapetaka, setiap napas terasa sangat diberkati. Setelah pertempuran ini, persahabatan di antara mereka berempat berubah drastis.
Ini adalah persahabatan yang ditempa melalui hidup dan mati dan baptisan darah, itu sangat berharga di dunia kultivasi. Melihat adegan ini, Su Zimo tersenyum tipis dan perasaan hangat melonjak ke dalam hatinya, bertahan untuk waktu yang lama. Tanpa disadari, hujan deras telah berhenti. Badai datang dan pergi dengan cepat. Awan gelap menyebar dan sinar matahari tumpah ke jalan panjang dan 5 wajah mereka, bersinar dengan kehidupan. Bukan hanya Su Zimo, mulai hari ini, 4 lainnya akan menjadi terkenal di seluruh kota Suantian juga. Saat Sekte Eliksir yang mengambil tindakan, faksi lain bergabung dengan tergesa-gesa juga. 1000 bangau sekte, sekte wayang dan beberapa pembudidaya dari faksi yang berbeda semua menginginkan sepotong kue. Tiba-tiba, seorang pembudidaya berjubah hitam berjalan perlahan. Memegang tombak tulang yang memiliki jejak darah yang tidak jelas, dia sangat menakutkan. Dia tiba di depan Su Zimo dan berdiri diam. Tindakan pembudidaya berjubah hitam menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Itu dia, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat. Apa yang dia mau? Aku tidak tahu. Dia sepertinya tidak ramah. Ji Chengtian dan yang lainnya tidak lagi tersenyum, tampak muram. Mereka bisa merasakan aura yang kuat dan berbahaya datang dari pembudidaya berjubah hitam. Pria ini sangat kuat. Faktanya, sebuah pikiran terlintas di benak mereka, bahkan jika mereka berada pada kondisi puncak dan bergabung, mereka bukan tandingan orang ini. Kultivator berjubah hitam memelototi Su Zimo sejenak tanpa mengatakan apa-apa. Su Zimo tanpa ekspresi. Sangat bagus. Kultivator berjubah hitam itu mengangguk dan menyatakan dengan bangga, saya Sue Yang, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat. Anda sangat layak. Aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah dengan Sekte Bumi Jahat dan jadilah pengawal pribadiku. Ji Chengtian dan yang lainnya tercengang. Salah satu dari 7 sekte iblis, Sekte Bumi Jahat. Ini adalah salah satu faksi teratas di daratan Tianhuang, tetapi itu adalah sekte iblis dan berbeda dari dao mereka. Selanjutnya, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat ini sombong dan memerintah dalam nada suaranya. Dia bahkan memiliki sikap merendahkan yang benar-benar tidak menyenangkan. Ji Chengtian dan yang lainnya menatap Su Zimo dengan gugup. Mengingat pemahaman mereka tentang Su Zimo, ada kemungkinan besar bahwa Su Zimo akan menolak pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat. Namun, mengingat temperamen dan metode pewaris iblis, dia pasti akan berubah menjadi pembunuh dan menyerang Su Zimo begitu dia ditolak. Setelah pertempuran sengit itu, Su Zimo sekarang berada pada kondisi terlemahnya, bagaimana dia bisa menjadi tandingan pewaris iblis Sekte Bumi Jahat? Apakah dia akan bertemu dengan bencana lain setelah selamat dari pertempuran hidup dan mati? Cukup benar. Su Zimo tersenyum. Apa itu Sekte Bumi Jahat? Aku belum mendengar tentang kalian. Juga, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat. Apa-apaan ini? Apa hebatnya dirimu? Semua pembudidaya terkejut ketika mereka mendengar itu. Banyak pembudidaya memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Sebenarnya, Su Zimo tidak mengatakan omong kosong. Saat itu, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat meninggal di tangannya. Di Sekte Iblis, setiap ranah kultivasi hanya bisa memiliki satu pewaris iblis. Oleh karena itu, jika Su Zimo tidak membunuh pewaris iblis sebelumnya dari Sekte Bumi Jahat, Sue yang ini tidak akan bisa mendapatkan posisinya saat ini. Bab 378, Niat Membunuh. Ekspresi Sue yang menjadi gelap seketika. Tatapannya menyempit dan tombak tulang di tangannya bergetar seperti hidup, mengeluarkan aura jahat yang menggetarkan hati seseorang. Tiba-tiba, tawa datang tidak jauh. Sue Yang, kamu sangat hebat. Seorang pria berjubah mewah berjalan mendekat. Dia memiliki fitur yang indah dan rambut hitamnya diikat tanpa ujung yang longgar. Dengan mata sebening kristal, dia tanpa celah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ekspresi Sue yang tidak berubah ketika dia melihat pria itu, tapi ada sedikit kehati-hatian di matanya. Istana Kaca. Saya pikir itu adalah murid warisan Istana Kaca, Pei Chunyu. Jadi, itu dia. Dikatakan bahwa dia berada di puncak pendirian Yayasan 7 Meridian dan selangkah lagi dari menerobos ke 8 Meridian. Dia hanya menunggu untuk mendapatkan Meridian Unlocking Elixir dari reruntuhan Elixir Pulsek. Kerumunan berdiskusi. Sesampainya di samping Su Zimo, Pei Chunyu menunjuk ke arah Su Zimo dengan anggukan dan senyum ramah sebelum beralih ke Sue Yang. Sue Yang, kamu akan melawan Istana Kaca jika kamu mempersulit rekan Daois Su. Fu. Sue Yang tertawa dingin dan bertanya, sejak kapan ini ada hubungannya dengan Istana Kaca? Jika dia berhubungan dengan kalian, apakah kamu akan membiarkan 4 bandit berkuda menyerangnya dan baru muncul sekarang? Tidak peduli apa, kamu dari Sekte Iblis dan kami dari Sekte Abadi. Jalan yang kita kejar berbeda sejak awal.
Pei Chunyu menjawab dengan dingin, Sue Yang, jangan sia-siakan usahamu. Rekan Daois Su jelas benar dan pasti tidak akan dikaitkan dengan kalian dari Sekte Iblis. Petik 2. Dalam sekejap mata, dua pembudidaya top kota Suantian ini bertengkar karena Suzimo. Setelah menjadi terkenal melalui pertempuran itu, kedua faksi ini sekarang mencoba mengikat Suzimo. Betul sekali. Potensi pria ini tidak bisa diremehkan karena dia mampu membunuh 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Siapapun yang berhasil membawanya masuk pasti akan berguna baginya di masa depan. Petik 2. Mengingat anugerah pria ini, bahkan ada kesempatan baginya untuk meninggalkan medan perang kuno bersama Pei Chunyu dan bergabung dengan Istana Kaca. Banyak pembudidaya memandang Su Zimo dengan iri. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Su Zimo tiba-tiba berkata, kalian berdua bisa pergi sekarang. Tidak perlu membuang-buang napas di sini, saya tidak akan bergabung dengan kedua belah pihak. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, suasana menjadi beku. Obrolan yang awalnya berisik juga memudar. Tatapan semua orang tertuju pada Su Zimo, ada yang kaget, ada yang bingung. Ini adalah kesempatan yang sangat langka yang orang lain akan setujui dengan mudah. Namun, pria ini telah menolak undangan dua faksi teratas tepat di depan semua orang. Lebih jauh lagi, nada suara Su Zimo sangat tidak sopan dengan sedikit kejengkelan dan penghinaan. Bukankah pria ini terlalu sombong? Fufu, dia berpikir bahwa dia bisa memerintah tertinggi di kota hanya karena dia membunuh 27 Meridian Foundation Establishment Cultivators. Orang ini jelas memiliki keinginan mati. Saya ingin melihat apa yang terjadi padanya sekarang karena dia menyinggung dua faksi teratas. Petik 2. Kenyataannya, di antara kerumunan, Ji Chengtian dan yang lainnya mungkin satu-satunya yang bisa memahami pikiran Su Zimo. Pertama, dia memiliki perjanjian dengan Sekte Eliksir Yang. Kedua, baik itu Sekte Bumi Jahat atau Istana Kaca, keduanya hanya ingin merekrut Su Zimo tanpa memberikan imbalan apapun. Pada saat ini, para pembudidaya Sekte Eliksir yang masih mencoba yang terbaik untuk memusnahkan para penyintas dari 4 bandit berkuda. Namun, kedua faksi ini ingin mengikat Su Zimo tanpa kehilangan sumber daya sama sekali. Yang terpenting, Ji Chengtian dan yang lainnya tidak bisa merasakan sedikit pun ketulusan dari Pei Chunyu dan Sue Yang. Meskipun Pei Chunyu sopan, ada nada arogansi yang merendahkan. Pria ini memandang rendah Su Zimo dari lubuk hatinya. Daripada undangan, itu lebih seperti dia melakukan amal. Jika Ji Chengtian dan yang lainnya bisa merasakannya, Su Zimo lebih memahaminya. Itulah mengapa dia menolak mereka tanpa berpikir dua kali. Fufu, hahaha. Tiba-tiba, Sue yang tertawa terbahak-bahak dan memandang Pei Chunyu dengan nada mengejek, sambil berkata dengan nada santai, sepertinya itu hanya renungan sepihak di pihakmu. Menarik. Pandangan gelap melintas di mata Pei Chunyu. Balasan Su Zimo mirip dengan tidak menghormatinya di depan semua orang. Apa status dan posisinya mengingat fakta bahwa dia adalah murid warisan Istana Kaca. Ditambah dengan ejekan Sue Yang, niat membunuh Pei Chunyu melonjak. Mempertahankan senyumnya, dia bertanya lagi dengan lembut, rekan Taois Su, saya tidak salah dengar. Bisakah Anda mengulanginya sendiri? Petik 2. Meskipun Pei Chunyu tersenyum dan nada suaranya lembut, Ji Chengtian dan yang lainnya merasa merinding. Dengan kata lain, yang dia maksud adalah dia akan memberi Su Zimo kesempatan lagi. Jika Su Zimo tidak menghargai kesempatan itu, Pei Chunyu akan membunuhnya. Pria ini memiliki hak dan kekuatan untuk melakukannya. Ji Chengtian dan yang lainnya khawatir dan hanya bisa berharap Su Zimo akan menahan diri untuk sementara daripada menyinggung dua faksi teratas karena marah. Semua orang merasa bahwa Su Zimo tidak akan menjadi tandingan Pei Chunyu bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, apalagi sekarang ketika dia berada di titik terlemahnya setelah melalui pertempuran besar dan penuh dengan luka. Sebagai murid warisan dari salah satu sekte abadi, Istana Kaca, Pei Chunyu bukanlah seseorang di liga yang sama dengan 4 bandit berkuda. Ji Chengtian dan yang lainnya menatap Su Zimo dengan gugup. Tiba-tiba, Su Zimo tersenyum. Kau tidak mendengarku. Biarkan saya menyederhanakan hal-hal dan mengulanginya sekali lagi. Setelah sedikit jeda, Su Zimo membuka mulutnya dan meludahkan dua kata yang mengejutkan dunia. Nyah. Saat dia mengatakan itu, lingkungan menjadi benar-benar sunyi. Banyak pembudidaya melihat sosok berlumuran darah itu dengan mulut ternganga dan ekspresi terkejut saat satu kata memenuhi pikiran mereka, gila. Untuk beberapa alasan, Ji Chengtian dan yang lainnya malah merasa lega. Ini adalah Su Zimo yang sebenarnya. Ini bukan seseorang yang akan tunduk pada ketidakadilan. Itu seperti yang dikatakan Su Zimo di masa lalu, saya berkultivasi untuk berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam.
Saya berkultivasi karena saya percaya pada mata ganti mata. Niat membunuh yang dipicu Pei Chunyu secara alami tidak bisa disembunyikan dari persepsi roh Suzimo. Karena itu masalahnya, tidak mungkin Suzimo bersikap baik kepada orang ini. Satu-satunya alasan mengapa Suzimo berani menantang Pei Chunyu adalah karena wujud iblisnya. Ini adalah kartu truf yang tidak akan dia gunakan kecuali dia tidak punya pilihan lain. Jika tidak, Suzimo akan menyerang lebih dulu saat niat membunuh Pei Chunyu terpicu daripada membuang waktu untuk mengatakan banyak hal kepada yang terakhir. Pei Chunyu tertegun sejenak. Jelas, dia tidak mengharapkan reaksi seperti itu dari Suzimo. Atau lebih tepatnya, dia tidak menyangka bahwa Suzimo akan berani memiliki reaksi seperti itu. Fufu. Pei Chunyu tertawa dalam, ada suara logam dalam suaranya yang sangat menusuk. Sesaat kemudian, dia membuang senyumnya dan telapak tangannya yang semula berada di belakang punggungnya merosot ke bawah. Itu diselimuti dengan cahaya seperti batu giok yang berkilau dan kristal. Saya mengagumi potensi besar Anda. Namun, matanya menjadi dingin saat dia mengubah topik pembicaraan. Karena kamu tidak bisa digunakan olehku, aku harus menghancurkanmu. Bab 379, Kehilangan Rahasia. Orang ini berada di bawah perlindunganku. Sama seperti semua orang berpikir bahwa kematian Suzimo sudah pasti, sebuah suara terdengar dari sisinya dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak jauh, sinar pedang melesat. Di atasnya ada seorang pria tampan dengan mata yang menyerupai lukisan, Tang Yu dari Sekte Eliksir yang suka berdandan sebagai pria. Ketika perhatian semua orang terfokus pada Tang Yu, kilatan tidak jelas melintas di mata Pei Chunyu saat dia tiba-tiba mencengkeram tinjunya dan menyerang. Pukulan itu ditujukan ke dada Suzimo dengan kecepatan yang sangat cepat. 5 lampu roh bersinar di permukaan tinjunya dan meledak seperti matahari yang terik yang memiliki pancaran yang menyilaukan. 5 pola roh, itu adalah senjata roh yang sempurna. Pei Chunyu mengenakan sarung tangan sempurna di tangannya yang setipis sayap jangkrik dan hampir transparan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyalurkan energi roh ke dalamnya, sarung tangan itu akan sangat sulit untuk dideteksi. Itu adalah pukulan mematikan. Hati-hati. Ekspresi Tang Yu berubah saat dia berteriak. Pei Chunyu dan Suzimo begitu dekat sehingga mereka bisa saling menjangkau hanya dengan mengulurkan tangan. Tang Yu hampir bisa membayangkan adegan lubang berdarah di tinju dari dada Suzimo. Pukulan itu benar-benar tanpa peringatan, seperti serangan diam-diam, dan secepat kilat. Tidak ada yang bisa bereaksi, selain Suzimo. Tidak heran mengapa Pei Chunyu adalah murid warisan Istana Kaca dan penggarap pendirian yayasan tingkat atas. Waktunya untuk menyerang bisa dibilang sempurna. Penampilan Tang Yu bahkan telah mengalihkan perhatian Suzimo. Saat gangguan singkat itu adalah waktu yang dibutuhkan Pei Chunyu untuk menyerang. Jika bukan karena persepsi rohnya, Suzimo akan mati karena pukulan itu. Namun, terlepas dari persepsi rohnya, Suzimo masih selangkah lebih lambat dan tidak bisa mengeluarkan Blood Quencher-nya untuk bertahan. Sebaliknya, dia hanya bisa melakukan serangan langsung dengan tinjunya yang telanjang. Mata Tang Yu meredup ketika dia melihat itu. Meskipun Suzimo berhasil bereaksi, hasilnya tidak akan banyak berubah. Pertama-tama, ranah kultivasi Pei Chunyu adalah 2 tingkat di atas Suzimo. Selanjutnya, teknik tempering tubuh Glass Palace terkenal melalui daratan Tianhuang. Pei Chunyu hanya bisa lebih kuat dari Suzimo, tidak diragukan lagi. Lebih penting lagi, sarung tangan Pei Chunyu adalah senjata roh yang sempurna dan Suzimo menggunakan tangan kosongnya. Bagi Tang Yu, hampir pasti Suzimo akan ditinju sampai mati dalam pertukaran ini. Jika dia beruntung dan berhasil bertahan, lengannya akan lumpuh dan itu akan mengurangi kekuatan tempurnya, mengakhiri jalur kultivasinya pada saat ini. Bang! Tinju mereka bertabrakan dengan bunyi kekalahan yang tumpul. Kecemerlangan pada senjata roh yang sempurna menghilang. Pei Chunyu tidak bergerak. Tubuh Suzimo bergidik dan dia terhuyung mundur 3 langkah sebelum berhenti. Secara naluriah, dia berada dalam posisi Plow Heaven Stride untuk setiap langkah dan menggeser pusat gravitasinya, menggoreskan 3 jejak kaki yang dalam di tanah, mengguncang bumi. Tinju Suzimo rusak parah, memperlihatkan tulang-tulang di dalamnya. Namun, itu bukan tulang putih, tetapi tulang merah darah. Semua orang menyaksikan dengan mulut ternganga saat bola mata mereka hampir keluar tak percaya. Dia tidak mati. Lengannya juga tidak lumpuh. Tinjunya hanya berdarah dan sedikit terluka. Bagaimana itu mungkin? Bahkan senjata roh kelas atas akan hancur berkeping-keping melawan pukulan itu. Namun, bagaimana mungkin tubuh telanjang Suzimo? Semua pembudidaya benar-benar terpana. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak seorang pun dari mereka akan percaya apa yang baru saja terjadi.
Pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat, Sue Yang, sedikit mengernyit saat dia melihat tangan kanan Su Zimo sambil berpikir. Pupil mata Pei Chunyu mengerut saat dia menarik kembali tangannya tanpa jejak dan meletakkannya di belakang punggungnya. Hehe, tiba-tiba, Su Zimo tertawa terbahak-bahak saat dia melihat tangan yang ditarik oleh Pei Chunyu. Selain dia, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi pada saat yang tepat dari bentrokan itu. Meskipun fisik Su Zimo kuat, jelas tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan senjata roh yang sempurna. Pada saat itu, bahkan jika dia mengambil bentuk iblis, kekuatan Su Zimo hanya akan dinaikkan satu tingkat dan dia tidak akan bisa bertahan melawan senjata roh yang sempurna. Itu seperti ketika seorang anak berubah menjadi orang dewasa dan kekuatannya meningkat berlipat-lipat. Namun, tubuhnya tidak akan mampu menahan ketajaman pisau. Tapi, ada bagian tubuh Su Zimo yang sangat istimewa. Tangan kanannya ditutupi dengan daging di permukaan. Namun, daging itu membungkus telapak tulang darah yang tidak diketahui asalnya yang tidak bisa dihancurkan, bahkan ketajaman Blood Quencher tidak bisa memutuskannya. Selama pertukaran itu, kekuatan Pei Chunyu menang dan dia berhasil menjatuhkan Su Zimo 3 langkah ke belakang. Namun, pada kenyataannya, Su Zimo tidak menerima terlalu banyak kerusakan dan hanya menderita luka daging. Adapun Pei Chunyu, dia menderita kerugian rahasia dan kesakitan yang tak tertahankan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa tangan Pei Chunyu yang ditarik gemetar di bawah penutup jubahnya. Perasaan meninju papan baja bukanlah perasaan yang menyenangkan. Dalam waktu singkat, Tang Yu sudah tiba dan turun di antara mereka berdua dengan Paman Liang di belakang. Rekan Taois Su, apakah kamu baik-baik saja? Tang Yu bingung dan menatap Su Zimo di belakangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan nada ragu-ragu. Tidak apa-apa, Su Zimo mengangguk. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tang Yu mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanannya dan berbisik, jangan memaksakan diri. Apakah Anda terluka secara internal? Ambil obat mujarab ini dan stabilkan lukamu dulu. Su Zimo tersenyum tenang dan menggelengkan kepalanya untuk menolak. Pei Chunyu, apa maksudmu dengan itu? Tang Yu berbalik dan bertanya dengan tatapan tajam, saya sudah mengatakan bahwa dia berada di bawah perlindungan Sekte Eliksir Yang, namun Anda menyerangnya. Fufu. Pei Chunyu mengejek ringan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh, saya hanya ingin tahu bagaimana rekan Daois Su memiliki fisik yang kuat dan kekuatan tempur jarak dekat yang luar biasa. Itu hanya spar belaka. Mengapa Anda begitu cemas, rekan Daois Tang Yu? Berdebat. Tang Yu mencibir. Pukulan itu jelas untuk merenggut nyawa Su Zimo. Sebelumnya, dia dicaci dan dipermalukan oleh Su Zimo. Sekarang dia telah mengambil kerugian rahasia lagi, tidak mungkin Pei Chunyu akan menyerah, dia masih akan mencari lebih banyak kesempatan untuk membunuh Su Zimo di sini. Orang di depannya, Tang Yu, tidak perlu ditakuti. Namun, sedikit kehati-hatian muncul di mata Pei Chunyu ketika dia melihat pria tua di belakang Tang Yu. Mengambil napas dalam-dalam, Pei Chunyu menghela nafas dalam-dalam. Sekarang Sekte Eliksir yang terlibat, tidak mungkin dia bisa membunuh Su Zimo hari ini. Selanjutnya, pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat sedang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Ini bukan waktu yang tepat untuk terlibat dalam konflik dengan Sekte Eliksir Yang. Jika tidak, Sekte Bumi Jahat mungkin akan mendapatkan keuntungan dari ketidaksepakatan mereka. Pada pemikiran itu, Pei Chunyu menangkupkan tinjunya ke arah Tang Yu dan menatap Su Zimo dalam-dalam sebelum berkata dengan senyum palsu, rekan Taois, jalan masih panjang. Pasti akan ada kesempatan lain bagi kita untuk bertanding di masa depan. Pei Chunyu menekankan kata, spar. Tersenyum tipis, Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, aku akan mencabut nyawa anjingmu saat kita bertanding lagi. Hahaha. Pei Chunyu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Bagus. Aku akan menunggu. Dengan itu, dia menjentikkan jubahnya dan berbalik untuk pergi bersama dengan para pembudidaya istana kaca lainnya. Di sisi lain, Sue yang mengikutinya. Dalam sekejap mata, dua faksi teratas di kota Suantian menghilang sepenuhnya, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Ji Chengtian dan yang lainnya menghela nafas lega. Tanpa sadar, mereka berempat sudah basah kuyup oleh keringat dingin.